Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau saya gerak begini, jadi backlight gini enggak gitu, tapi nggak apa-apa lah. Karena memang saya bukan vlogger profesional, bukan YouTuber yang bener juga. Saya hanya senang saja bikin-bikin. Ada yang nonton silakan, enggak juga nggak apa-apa ya. Saya tidak akan meminta subscribe atau nyalakan loncengnya, enggak. Terserah kalian aja mau subscribe, mau nyalakan loncengnya atau nyalakan bel rumah, apa ya, bebas. Kalau saya hari ini saya tadi semalam itu Ini di mana dulu lokasi? oh iya, saya di situ Patengan. Sebetulnya itu tapi ya pokoknya saya sedang di daerah Pangalengan. Saya bersama sahabat saya yang dia itu seniman, dosen, dia master tari, dia nari kemana-mana. Ini yang perlu saya nanti ajak ngobrol ke beliau karena ini berkaitan juga dengan motivasi-motivasi dia sebagai seorang pria. Kenapa tidak kepikiran untuk jadi wanita gitu? Loh, bukan maksudnya kenapa dia tertarik dunia menari gitu maksudnya. Ya kan karena identik dengan dengan wanita gitu kan. Tapi kita nggak bahas dulu tempat tadi. Tempat, oke. Ada yang nyebut situ Patengan. Bukan situ Patengan. Ada situ Patengan. Ini situ Cilencah. Nah, saya bilang Situ Cilencah. Kalau situ Patengan itu Ciwidey. Ciwidey. Justru Pangalengan situ. Ini Cilencah. Cilencah ya. Cilencah. Di situ Cilencah ya? Itu Cilencah. Ini situ Cilencah, guys. Saya goblok juga ya. Kalau Patenggang di Ciwidey. Itu Ciwidey. Suka kebalik-balik. Oke, di sebelah saya ada Om Dede Kodel. Kodel itu dari mana sih kata-kata kodel? Dari teman-teman itu waktu zaman apa ya? Komando Delman, kodel itu? Bukan. Jadi Bukan, ada apa ya? Ini mohon maaf karena saya dulu suka delaka gitu. Oh. Waktu zaman SMA delaka itu. Saya maafkan, Tapi Pak. delaka di sini bukan delaka jahat. Kan delakanya delaka apa ya? Jahil. Jahil. Gitu. Jahil. Di kodel itu dari koboi delaka gitu. Haji. Cowboy deleka ya. Koboi delaka ngeri ya. Iya betul. Cowboy deleka. Tadinya mau koboi delmawan nggak mungkin. Nggak mungkin. Delmawan. Kesannya kan ada orang yang sering ngasih tapi cadel. Itu. Kesannya gitu kan. Delmawan ya. Belum sanggup lah. Dan memang nggak akan kayaknya. Kalau dermawan kayaknya. Jadi dari kecil sudah dipanggil. Enggak, sebenarnya dari sejak masuk SMA, bukan SMA, kalau saya kan SMKI ya. Karena masuk Bandung itu tahun 87. Loh, aslinya emang dari mana? Saya terakhir domisili di Subang. Aslinya Om Kodel itu Subang. Ya. 87 lulus SMP, lanjutin sekolah di SMKI. Itu anak gangster bukan? Bukan, mereka petani. Oh, petani yang mau ngambil hasil panennya itu. Dengan begitu? Betul. Sebab kalau tidak dengan menggeber Nggak naik, Nggak karena naik. kan jarak apa Naik. jalannya menanjak. Iya. Lanjut. Oke. Nih. Di 87 SD, SMP itu di SD, SMP di Subang. Di Subang. Iya, Di iya. Subang. Oh, hebat. SMA ke sini ke Bandung 87 ke Sekolah Menengah Karawitan dulu. 87 ke SMKI. SMKI. Kepikiran ke SMKI itu gimana? Nah, ini sejarahnya. Sebetulnya saya tidak, cita-cita saya itu tidak ke sana, Bang Pek. Oh, Yang jadi bukan apa ya, jadi uniknya gitu ya. Justru yang karena ayah saya tentara. Tentara, saya tuh pengen melanjutin sebetulnya, ayah dulu tentara, ya. divisi menari. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Karena kan siapa tahu terinspirasi dari seorang ayah yang tentara tapi suka menari gitu kan? Enggak, tapi kalau katanya sih, kata teman-temannya, kalau suka ngabodor gitu ya, ngelawak,
papaku. Wah, keren juga ya. Pokoknya gitu kan. Tentara tapi suka bodor itu. Waduh, gitu. Teman-teman yang udah sering ketemu tahu. Oke. Nah, justru yang mendaftarkan ke dunia seni itu adalah ayah saya sendiri. Oh, ayah justru tidak menginginkan anaknya masuk tentara. Masuk tentara. Iya. Dulu cita-citanya pengen karena kalau ingin jadi tentara kan dulu mah lebih gampang dari SGO ya. Oh. Karena ada guru olahraga Iya. SGO ke tentara itu dulu mah gampang banget gitu kan, karena fisik gitu. Fisiknya ya. Tapi ayah saya nggak setuju, malah ayah Betul. saya mendaftarkan ke sini ke SMKI. Ya. Saya sempat ini juga sempat males lah, Hmm. kan daftar semaunya gitu. Tahu-taunya ya mungkin jalannya udah ke sana, keterima lah di sana di SMKI. Iya. Ayah saya yang senang, gua yang nggak senang gitu kan. Oh. Waktu hidup tuh keterima tuh, tapi lama kelamaan setelah menjalani asik juga gitu. Jadi SD SMP nggak kepikiran memang nggak ada. Nggak sama sekali nggak SD SMP itu. Ini unik loh ya, perjalanan hidup seseorang itu justru bakat itu Mang Kodel aja salah satunya. SD SMP tidak mengenal, bukan tidak mengenal, tidak suka dengan Ya, tarian kayak gitu ya. Kan, ngapain sih gitu kan? Oke. Kalau memang cita-citanya bener-bener pengen jadi tentara gitu kan dari kecil. Saat itu mikir tuh Mang Kodel, kan kebayangnya dalam benak seorang anak muda itu orang asup ke SMKI rek jadi naon gitu. Ada ya. Ada pikiran gitu, ada kepikirannya. Ketika kita masuk ke sekolah itu, ngapain sih? Kok sekolah kayak gini? Iya. Gitu kan? Jauh pula di Bandung kan, jauh dari orang tua. di Bandungnya pun SMKI kan nyungsep banget Dulu di nyungsep. Cijaura. Di daerah Cijaura. Cijaura. Dulu masih daerah sepi banget itu. Sepi paling. banget. Ujung Dulu sepi, daerah sekarang bawah tuh. sepi juga sih sebetulnya. Sebetulnya. Tapi banyak seniman yang lahir dari situ loh, dari Iya. SMKI ya. Gitu. Oke, lanjut deh. SMKI Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Nah, tengah Karawitan Indonesia. Belum nyala, Belum Pak? nyala Pak, ya. Iya. Oh, mohon maaf. Bentar. Iya. Nah, sudah. Nah, di SMKI dulu kan sederajat dengan SMA, tapi sekolahnya 4 tahun. Oh, 4 tahun dulu. ahli media itu ya. Bukan Ya? Ya bukan lah. Dulu setara D1. Dulu Oh, setara karena D1. dimungkinkan langsung mengajar dulu ya. Betul, bisa langsung Iya. mengajar gitu kan, bahkan Iya. bisa langsung jadi guru. Hmm. Nah, kesininya baru berubah lah, kita kurikulum apa jadi 3 tahun. Bener, setara D1. Setelah D1. D. Kamu kan setara D2. DD. Ya kan? Makanya namanya Dede. Dede. Iya, betul. Tapi itu nama asli Dede, bukan lah ya. Saya nama asli. Nama asli Dede Nama itu. asli, nama asli. Nama KTP itu Dede gitu. Dede. Oh. Dede Nur Yaman. Nur itu cahaya, Yaman itu adil. Jadi saya tuh orangnya ada cahaya keadilan. Saya pikir Yaman itu di Arab itu. Itu negara. Iya, siapa Dede itu seorang anak yang bercahaya yang lahir di Dari Yaman. Yaman gitu kan. Bukan. Atau mungkin lahir di Jamaika. Yaman. Ya. Yo. Itu Yoman. Yoman. Ya. Ini Yaman ya, Nur Yaman. Keren juga. Yaman tuh keadilan ya. Keadilan, adil. Oh, pantesannya Om Model tuh selalu adil ya. Adil, alhamdulillah. Ngebagi kasih sayangnya dengan yang ke satu dengan yang kedua tuh. Ya, antara anak satu ya. anak ke satu dan anak kedua. Oh itu iya, adil. Proporsional, adil itu kan proporsional. Proporsional, Iya, betul. Keren banget Om Kodel. Dari dunia tari. Tari apa yang pertama kali pada akhirnya kurang beki tarian itu? Ada salah satu tarian gitu ya, ketika dan memang itu dikuasai banget. Kalau begitu masuk sih itu kan kita belajarnya basic kan. Tapi lama kelamaan sampai ujian akhirnya pun saya ngambil itu ada yang disebut dengan tari kursus. Tari kursus itu Tari kursus bukan kursus. itu like sorry Oh, it's alright. jadi kayak tayuban Wah. like tayuban gitu. Tayuban. Kursus
Kenapa Gerses itu? Karena dulunya waktu mungkin zaman kolonial itu lahir dari bangsawan-bangsawan. Oh. Karena dulu itu ketika zaman kolonial dari mulai camat sampai bupati harus bisa menari itu. Tari Gerses. Tari Gerses. Saya baru tahu loh, ada tari Gerses. Ada, maksudnya gini. Kenapa sebut Gerses? Karena dilatihkan, jadi dikursuskan, tapi khusus untuk para menak bangsawan. Karena diwajibkan, ya itu tadi menak bangsawan itu bisa menari. Itu zaman dulunya tuh memang gerakan asli budaya Indonesia atau sudah dicampur dengan yang lain? Enggak, asli. Asli. Itu asli. Itu adanya di Sunda kan, di Jawa Barat kan? Iya, Jawa Barat. Atau tari Gerses itu hanya di Jawa Barat. Tari Gerses itu hanya di Jawa Barat. Tapi yang meminta kolonial. Ya, Seolah-olah begitu ya. seolah-olah begitu. Jadi untuk menandakan prestis mungkin ya, menandakan bahwa dia seorang bangsawan. Seorang bangsawan itu Karena salah satu. pakaiannya pun dengan pakaian narinya pun dengan baju priayi itu loh. Saya baru tahu nih. Baju priayi. Ternyata ada tarian yang memang diharuskan itulah ya. Ya. Untuk strata tertentu ya. Betul. Kasta tertentu. Betul gitu. sekali. Oh iya. Karena ada seni tari gitu Iya. yang lahir di luar tembok keraton dan yang lahir di dalam tembok keraton. Itu. Walaupun sebenarnya sejarahnya di dalam tembok keraton itu juga mengadopsi yang dari Pasti ya. Karena justru berkembangnya seni tari kan justru sebenarnya di masyarakat yang di luar itu. Iya, di luar keraton. Iya. Sehese naon sih, sesusah apa belajar tarian gitu? Kalau pertama sih memang susah. Modal utamanya naon sih untuk belajar menari? Tentu punya anggota tubuh ya. Betul. Ya. Itu wajib. Itu wajib. Gimana bisa menari kalau kita nggak punya anggota tubuh? Ya betul. Ya. Walaupun katanya tari kontemporer dengan diam pun katanya itu Ada. menari ya. Jadi ada jenis-jenisnya. Kalau untuk tari kontemporer kan justru Iya. saya menarik juga di kalau nggak salah dari Hong Kong atau dari China ya. Itu penari kontemporer dua-duanya itu gila itu. Yang apa namanya? Yang laki-lakinya kakinya satu, dia pakai tongkat, yang perempuan tangannya ada satu. Tapi itu dia dikemas begitu indah. Iya. Emosi si penonton itu Koreonya terbawa. pun ya. Emosi penonton terbawa, seluruh studio itu menangis gila itu. Untuk kontemporer ya. Ada dramatisasinya ya. Itu kalau tarian kontemporer itu memang lebih eksploratif ya. Ya. Siapapun bisa. Gitu. Ya, Asal ada satu kemauan. Intinya itu. Modal utama berarti itu ya. Iya. Sabar juga ya. Karena kan menghafal gerakan-gerakan. Betul. Dan selain ini, Selain ini apa selain itu? Selain itu ya. Selain itu harusnya enaknya. Betul. Iya. Selain itu loh, mengandung nilai-nilai filosofi yang cukup. Siapa yang menghamilinya? Bukan Pak, mengandung nilai, bukan mengandung sesuatu yang karena desakan. Bapak Kodel itu memang ngebodor juga ya. Sesalut saya. Misalnya begini, saya kasih penjelasan dalam tari topeng Cirebon. Nah, itu katanya itu sakral juga dulunya. Itu dari topeng Cirebon itu ada yang biasanya gitu kan, mungkin tiap daerah beda. Iya. Saya lihat yang dari Gaya Langit. Itu kan ada 5 repertoar kalau nggak salah ya, kalau dalam pertunjukan itu diawali dengan. Nah, repertoar disebut tuh. Kan itu bahasa Prancis dong. Betul. Repertoire kan. Repertoire. Iya kan. Itu sebetulnya apa sih? Kan itu penting juga ya. Buat diketahui apa sih istilah-istilah itu kan. Repertoire itu memang lahirnya ke sini juga sih. Iya. Kalau dulu sih nggak ada istilah. Repertoire itu apa? Bubuka itu tuh apa? Bukan, repertoire itu jadi misal dalam sebuah pertunjukan. Saya ambil singkat aja repertoire tari topeng. Ada beberapa nih topeng. Repertoire tari wayang. Berarti itu isinya tari wayang semua. Jadi lebih menuju ke pengelompokan. Nah. Pengelompokan sesuatu
Oke. Jenis. Nah, mungkin Iya, mungkin iya, ke sana iya, ya. iya, iya, oke. Yang saya tadi bilang bahwa Repertoar cinta berarti jenis-jenis cinta. Tentang Oh, cinta, oke. kan Iya, berbicara iya, iya, tentang iya, cinta. siap, siap, siap. Ini kan ilmu tuh. Oke, lanjut. ya, Pak Yaman. Kan Bapak namanya Dede Nur Yaman. oh iya betul. Ini saya kasih contoh. Dalam pertunjukannya repertoar tari Tepang Cirebon Ya. itu ada 5 repertoar tari. Ya ada 5. Dari Iya, iya. mulai tari Panji, saya ingat lagi ya. Dari mulai tari Panji, tari Rumyang, tari Topeng Temenggung, Ya. terus tari Topeng Lana 4 sebenarnya kalau 4. Ya. Tari Topeng Panji itu menggambarkan kehidupan anak yang baru lahir. Oke, Panji. Makanya topengnya warnanya putih dan gerakannya pun dia tidak ini. Kebanyakan dia justru, tapi musiknya itu wah, Oh. udah lihat belum? Belum. Kalau dilihat dari Saya yang pernah lihat adalah yang suka ular apa buaya itu Panji. oh itu Panji Petualang. Oh, itu Panji Petualang. Itu Panji Petualang. Beda. Maaf. Dia mah nggak menari ya. Enggak, dia Oke. mah. Iya, iya, iya. Itu ya. Saya kasih contoh tari Topeng Panji itu. Dia geraknya dikit. Tek tek Oh. tek tek. Gitu loh. Jadi itu apa ya? Mengilustrasikan anak Anak yang baru gerakannya terbatas. gerakannya terbatas. Oke. Tapi musiknya itu kontras banget dengan musik karena menggambarkan dunia. Oh, berarti filosofisnya tinggi ya. Dan setelah Iya, dari Topeng Panji dilanjut dengan Oh. Topeng Rumyang. Topeng Rumyang itu menggambarkan anak atau manusia yang baru menginjak dewasa. Rumiang. Rumiang. Apakah kata-katanya rumiang? Nah, rumiang. Rumiang tuh mulai Miang. beranjak miang Nah, ya, gitu betul. kan. Iya, iya. Gerakannya pun centil gitu loh. Centil. Dari Rumyang Itu esensinya karena kecentilan itu ke laki-laki atau ke perempuan atau memang apa ya? Apa lebih ke perempuan. ke perempuan Lebih ke ya? Oke. Karena memang yang menarinya juga itu lebih dominan perempuan. Oke, tari rumiang, topeng rumiang, Topeng Rumyang. Dari Rumyang naik ke Topeng Pamindo. pamindo. Mindo. Mindo. Nah, kata kuncinya Iya. Mindo. Itu kan sudah ahil balik gitu. Udah sedikit apa namanya? Mindo. Sempurna gitu kan manusia. Hmm. Nah, ada selangan disebut dengan Topeng Temenggung. Nah, kadang Topeng Temenggung itu di dalam sebuah cerita itu bertempur dengan Jinggarano. Nah, terakhir itu di Topeng Kelana. Topeng kelana. Topeng Kelana yang merah kan. Oh iya. Terus apa namanya? Topengnya juga merah. Nah, itu kan melambangkan angkara murka nafsu manusia. Iya. Kelana itu bukan berarti berkelana sih ya. Bukan. Kelana itu mungkin kala. Nah, itu. Nah, kalau Iya. dikejar ke sana bisa Iya, itu. kak lananya itu. Ya. Itu memang ada pembahasan lain. Nah, kalau kak lana kan ada di etimologis tata bahasa Sunda ya. Iya. Iya. Ini luar biasa ini ilmu saya. Karena menari itu perlu kesabaran, Betul. perlu daya ingat, Betul. ya. Betul. Untuk menghafal gerakan-gerakan tarian itu gimana caranya, Mang Kodel? Karena memang jadi begini, kalau kita sudah menemukan sebuah struktur tari, Iya. struktur tari itu yang sama lah kayak A, B, C, D. Iya. Struktur itu. Kalau sudah Iya, dapat iya. struktur itunya, Iya. mau digimanain juga pasti dapat. Oke. Nah, kelemahan, mohon maaf gitu ya, Iya. penari-penari sekarang Ya. itu tidak apa ya? Bukan tidak hafal tarian. Musik itu bener-bener harus hafal. Musik. Musik. Jadi ketika dong gerakannya pas apa Nah, gitu. itu. Nincak. Betul. Kebanyakan di apal cangkem, tahu nggak? Oh ya, apa cangkem. Iya. Saya sering melihat, saya sering ngomong ke adik-adik kelas. Iya. Karena tiap tarian itu lagunya lain kan. Pasti. Pasti lagunya lain. Nah, mereka hafal cangkem di telinganya itu bukan hafal lagu Iya. gitu. Padahal kalau penari sudah menguasai lagunya, Ya. gayanya mau dibawakan seperti apapun Iya. bisa. Nah, sekarang justru karena itu kebanyakan kan ada tukang kenang nih. Ya. Saya ambil contoh dari
tari kalangan. Tari kalangan itu adalah tari pergaulan seperti tayuban itu, dan mungkin juga bajidorannya, jaipongan. Saya sering melihat penari itu justru dibawa oleh tukang kendang. Oh, Gitu, tukang kendangnya lasut, udah lasut. Tetapi kalau penari menguasai, dia menguasai lagu, dia menguasai pola tapak kendang, itu si pengendang itu justru melihat penari, dibawa oleh penari, begitu. Ruhnya justru harus, kendang itu kan mengiringi. Nah, kebanyakan yang sekarang tuh itu kumaha tukang kendang. Ya lamun orang hayang kieu kendang kudu nyaho. Nah, iya. Jemblang gitu ya. Oh iya benar. Dulu saya sering marahin tukang kendang. Ya jangan Pak, maaf jangan Pak, jangan marah-marah lah. Dulu waktu zaman masih muda. Iya. Sekarang Bapak Ya muda juga sih. oke. Kadang saya suka ini. Oke, saya mau nari tapi pengendangnya segini. Oh. Karena Bapak sudah punya chemistry Nah, ya. itu. Iya. Dia udah bisa mengikuti gaya saya. Akhirnya setelah lulus SMKI itu SMKI terpaksa memang harus linier, seolah-olah kan bisa saja saat SMKI kan banyak juga yang dari SMKI akhirnya jadi ke UPI kemana atau Ya, ya mungkin jadi ngambil ke apa ya Vkom atau apa banyak lah kemana-mana ya kan ya, Ambil sastra juga ambil banyak. sastra. Nah akhirnya apa memang geus lah orang lanjut lah ke ke dulu bukan Dulu ISPI mah namanya Asti dulu namanya Iya, Asti, iya, itu Asti. zaman D3 itu Akademi Seni Tari. seni tari. Iya, Betul. iya. Nah, saya lanjutin di situ ke Asti ini lebih memperdalam lagi karena Iya. memang kan kurikulumnya lain gitu kan kurikulum. Maaf, waktu dulu di SMKI kita kan karawitan, Betul. tapi jurusannya tari. Jurusannya tari. Tapi sempat diajarin nggak? Maksudnya ada pengenalan alat-alat vital, Maksudnya alat vital dalam pertunjukan. Betul, ada. Karena kita belajar tari, juga belajar gamelan. Nah, itu. Kita belajar gamelannya gitu kan. Jadi kan karena memang kita menari kan diiringi sama gamelan, maksudnya kita nggak mengenal juga. Harus mengenal. Ada mengenal. Tapi kalau diajarin untuk nabehnya mah enggak, atau tetap diajarin untuk nabeh. Nabuhnya. Oh. Nabuhnya karena ini jadi ini nggak tahu karena Kalau ini benar, pengaruh- nah ini. Nah ini ya. Kalau- Jadi maksud kalau tadi ya itu. seperti gini loh. Nggak tahu di SMK ini masih diterap di anak-anak masih belajar enggak jurusan tari belajar gamelan atau tidak, saya nggak tahu, kurang tahu. Iya. Ketika saya dulu masih belajar gamelan, ini kebuktian ketika saya bawa rombongan Iya. bawa rombongan kesenian ke Kanada. Saya pikir umroh, Pak. Oh enggak, saya umroh kesenian kalau saya ambil. Oh, oke. Ketika saya tahun berapa? 91-an lah. Ya. Saya udah kuliah di SMK, udah kuliah di ASI lah. Iya. Oke, dapat tawaran berangkat ke Kanada. Mhm. Nah, aku pilih nih orang-orangnya nih, Ya. lulusan SMK semua waktu itu, yang memang angkatannya nggak jauh dengan kita. Iya. Berangkat ke sana, kita lihat di sana ada gamelan. Lah, ini ada gamelan nih, kenapa nggak kita live aja pertunjukannya? Nah. Nah, itu kan kebanyakan dulu Mhm. sebelum tim kita berangkat ke sana itu pasti pakai kaset. Oh. Playback lah. Playback. Pakai kaset. Lah, ini gamelan ada, kenapa kita nggak live khusus untuk tarian Sunda? Iya. Akhirnya kita coba. Nabuh. Bisa. Gila. Ya udah, yang tarian Sunda semua live pakai gamelan. Ya, Nah, itu jadi patokan, siapapun yang pergi ke sana harus live. harus live, benar. Itu. Benar. Iya, Karena iya. memang itu jadi sebuah pertunjukan tersendiri. Iya. Ya kan? Maksudnya tuh ada dua show. Satu tari, dua memang nayaganya. ya kan? Nayaganya, betul. Kalau kaset berarti justru ya hilang siapa yang Nah itu kan daya tarik juga. Iya. karena benar. kebetulan alhamdulillah untuk mengenang, tapi untuk kenang tari saya bisa main kenang untuk tari ya. Iya. Saya bisa. Kenapa bisa? Karena memang Nggak tahu kenapa, Pak. karena memang tariannya bisa. Itu loh. Itu dia. Tariannya bisa. Iya. Nah, ada stigma atau apa ya? Ada pemikiran dari masyarakat bahwa yang menari
pria yang menari itu sok jadi nggak geblay. Nah, Gitu kan? ya. Suka jadi rada, walaupun Mang Kodel emang suka rada gini. Iya kan ya? Enggak. Apa ya, tergantung lawan bicara. Jadi maaf ya. Tuh. Itu karena memang kita apa ya terbiasa begini, pada akhirnya memang itu terbawa ke keseharian gitu kan. Ya kan selalu begitu kan, yang identik ada yang agak ngegeblay setik, dia pasti apa ya begitulah ya maksudnya. Ya, saya bisa menangkap ya. Iya, iya. Jadi kalau menurut saya itu stigma yang salah. Banyak penari akhir-akhir ini, penari cowok, Iya, iya. kelihatannya seperti ke feminim gitu ya, ke perempuan. Iya. Memang itu sudah ada dasarnya. Dia tuh ketika kata orang Sunda geus aya cupatna. Oh, iya, iya, iya. Saya cupatna, dia feminim begitu, lalu terjunlah ke dunia itu ya semakin ini. Iya, iya. Jadi kembali lagi ke Tidak selalu. tidak maksudnya selalu. begitu, ya, ya, ya. Kebetulan angkatan saya itu ya seperti saya seperti ini. Oke. Angkatan saya terus angkatan ada kakak kelas saya. Walaupun kadang ada tuntutan peran harus gemulai ya kan? Saya nilainya 4 tari dewi. Oh iya? Tari dewi itu tari. 4 itu jelek, Pak. Enggak, justru paling tinggi. Oh, Ya. saya kan baru tahu ya. Kalau dikasih di tari ya dulu nilai 4 tuh paling susah, tuh paling tinggi. Paling tinggi. Tari Dewi itu Tari dewi itu justru tarian perempuan, namanya juga dewi. oh iya. Perempuan kan yang bener-bener harus gemulai Iya, apa. iya, iya. Kadang penjiwaan justru kena itu oleh laki-laki. Yang dapat nilai 4 waktu itu hanya cowoknya, mungkin saya, perempuan udah banyak. Iya. Karena untuk gerakan begini aja, Ya iya, contohnya kan tuh. udah beda kan. Ya, ada yang apa sih kalau gerakan Ada yang gini? ada yang ngiting, Ini apa? Ngiting. Ngiting. Siapa yang ngiting kalau gini, Pak? Oh, itu giting. Oh, itu gitu. Ini ngiting. Kalau yang di tengah Hampir sama. Sama ya? Sama. sebetulnya tengah di jari tengah apa jari ini, Pak, sebetulnya, Pak? Jari telunjuk. Ada yang di sini, ada Ya. yang di tengah. Oke. Tapi tidak terlalu ini menurut saya karena cuman kebiasaan. Oh, tidak terlalu Nah, penting ya. Iya. Bukan nggak terlalu, Bukan terlalu penting cuman atau ya. tergantung stylenya masing-masing, Pak, ya. Gitu. Karena untuk yang gini aja, ada yang gini. Heeh. Kita biasanya gini misalnya Gini. ya. Ada juga yang gini. Oh iya. Kalau gini katanya, mohon maaf nih, saya kan karena saya dulu belajar Pancasilat juga, Jaipongan juga Ya. waktu dulu. Untuk gerakan-gerakan yang lebih maco, memang katanya apa sih? Gimana tadi, Pak? Saya kok tangannya? Ini. Ya agak gini lah gitu ya. Gini tuh ya pasti gerakannya agak lebih katanya gitu. Nah, Karena di Pancasilat ada juga kalau Ada. pasang PTP Bapak saya Lu masa ada yang gini kan? Iya kan? Ada pasang. ada pasang. juga. Pasangnya kan masih begini. Jarang pasang gini. Jarang terbuka. Gini. Pasti kebanyakan gini. Ya, Kembali lagi ke kebiasaan. kebiasaan ya. Kebiasaan kita. Iya, iya, iya. Yang dibiasakan lah, Pak, sebetulnya. Yes. Lagi bisa jelek ya. Ada ya. Jadi memang apa ya? Balik tadi yang tadi waktu mulainya seorang pria dan akhirnya bisa kebawa ke keseharian itu memang ya wajar bertahun-tahun Tahun-tahun. menekuni gerakan yang sama. Dan si SMK aja 4 tahun ya kita. Kalau kembali lagi ke kitanya enggak ini, ya mungkin bisa terbawa. Betul. Satu kelas itu bisa jadi ceweknya 20, lakinya paling 2. Oh. Berarti Bapak waktu itu termasuk yang paling ganteng di kelas ya? Waktu itu saya paling ganteng karena Iya. memang kebanyakan Cewek. Cewek. Oh, iya, iya. Tuh kan dia kan gitu barusan. Oh, cewek. Gitu dia. Dia tuh punya anak, punya istri loh dia. Om Kodel itu istri juga penari ya dulu ya? penari juga dan alhamdulillah the best dancer juga Tuh, istrinya tuh penari. untuk tari klasik ya. Bapak kenapa sebagai penari harusnya menikah dengan Nayaga dong? Ya mungkin itu karena kehendak Iya, iya. ilahi.
Misalkan dengan tukang bohong, Bapak menikahnya. Sebenarnya Ada nggak tukang bohong wanita? ada. Ada ya? Ada ya tukang bohong wanita. Nganu loh. Rasanya dia anti mainstream ya, tukang bohong perempuan ya. Pengendang perempuan. Kalau ada. ini sekarang banyak ya, Udah banyak. banyak sekarang. Sekarang tuh berarti lintas gender ya, Ya. untuk menekuni dunia seni itu sudah lintas gender ya. Gender. Iya benar. Dan satu, 2 juga nggak apa-apa. kita walaupun kita di tanah Sunda, Iya, iya. itu punya seni tari. Iya. Kita belajar juga tari Bali, tari Padang, tari Jawa. Nah itu. Kita belajar juga. Tapi itu di ASTI ya. Kalau Di SMKI juga sama. Di SMKI juga tidak. Jadi tarian Indonesia, Tarian Indonesia. bukan hanya sekedar tarian dari Jawa Barat Dari saja. Jawa saja. Yang pertama kali dikuasai tarian apa, Bapak? Tarian di atas penderitaan mungkin. Itu enggak ya? Itu enggak usah. Enggak. Waduh, minum dulu Pak. Ini ada Ya. ini nih. Nah, jangan dilihatin Oh iya, produknya, ini kan, produk. belum di endorse ya. Iya, enak aja. Biar nggak kelihatan merek. Enggak kata merek. Iya. Enak aja. Ini kaki 3 tapi ada badaknya. Loh, kok sebutin? Dua merek langsung. Dua Bang. merek langsung. Iya, iya, iya. Ya mudah-mudahan rekening kan. Iya, iya, iya. YouTuber saya, YouTube saya mah nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya lagi, saya mah senang-senang aja. Kamera blur kayak gini-gini, biar aja orang alami aja saya mah ya. Nggak penting. Ada satu yang saya ini loh. Kuasai banget. Bukan. Oh, Tadi kan saya pertanyaannya itu, tarian apa Tarian. yang Bapak pertama kali kuasai? yang pasti tari Sunda, ya tari Sunda, tapi yang itu tadi yang disebut tadi yang jenis tari Gerses itu. Oh, tari Gerses. Ada pengalaman menarik. Kan saya belum nanya. Oh, belum maksudnya tentang tarian. Iya, saya balik tadi. Ada pengalaman menarik apa Pak di tari Gerses? Ada. Jadi begini. Ya, waktu saya ngajar di Prancis. Wah, Ya. stop dulu. Oke. Om Kodel ini, Om Dede Nuryaman ini, sebetulnya beliau ini sudah narik ke mancanegara, kemana-mana ya, ke luar negeri, dan itu gara-gara menari. Tuh. Nah, justru saya iri ya. Saya orang yang tidak punya kabisa Pak sebetulnya Pak, selain ngacapruk sebetulnya ya. Ya, dan dari ngacapruk ini tidak mengantarkan saya ke luar negeri Pak. Keluar mana? Ya keluar rumah aja. Keluar rumah gitu. Tapi kalau Bang Kodel ini dari menari bisa sampai ke mancanegara, bisa Ya, kemana betul. gitu kan. Ini buat saya ini sebuah pencapaian yang luar biasa gitu Alhamdulillah. kan. Alhamdulillah. Pertama kali ke luar negeri itu ke Kanada itu. Enggak, justru pertama keluar negeri itu saya ke USA. Oh, Itu tahun itu 91. SMKI atau sudah masuk kuliah itu ya? SMKI. Oh, SMKI di akhir di akhir Di akhir. 91. 91 ya. Itu di turnamen Opros Pasadena. 91 keluar. Berarti Bapak tuh angkatan 90 berarti kalau itu SMA. Kalau SMA 90. Ya, 90. Kalau SMA 90 Karena SMKI di 91. jadi 91 karena 4 tahun. tahun Iya, itu. iya, iya, iya. Nah, itu yang menarik tadi. Ya. Ke USA Bapak ya. Pertama USA. USA Itu dikirim dari SMKI yang itu gimana sih bentuk kalau cerita-cerita ke luar negeri dulu deh sebetulnya. Nah, kebetulan kalau Bisa ke waktu sana. Waktu SMKI itu ada permintaan dari rumah tangga Istana Negara. Oh, Nah, itu iya, kita iya. bersama tim Istana Negara berangkat 2 tim, jadi tim kesenian Sunda dan tim kesenian dari Toraja kalau nggak salah. Toraja itu Sulawesi ya. Oh ya. Ya, dari sana berangkat. Itu dari memang Itu visanya paspor tuh diurusin sama sekolahan atau nggak diurusin langsung. Sekolah Nah, aja. selalu kalau dengan apa? Kalau dulu dengan pemerintah itu dengan Istana Negara itu diurusin oleh mereka. paspor nih udah jadi semua. Kita tinggal foto-foto untuk paspor. Terus suara ini Setelah apa namanya ke US. ke US
pulang ke sini. Apa sih perasaannya waktu pertama kali anjir aing ke luar negeri dan menari itu? Itu gimana Pak rasanya ya? Karena bagaimanapun seorang anak muda berangkat ke luar negeri itu susah ya. Jadi apa ya? Satu memang selain untuk saya juga itu sebagai kebanggaan orang tua juga. Bapak kok gini sih? Orang tua ini mau semangat. Oh iya semangat. Semangat ya. Iya. Waktu itu nggak kepikiran kalau masalah duitnya saat itu saya pasti nggak mikir ke arah situ. Enggak, saya nggak mikir ke arah itu. Bahkan ada gini loh. Yang uniknya saya kepilih untuk pergi ke sana. Gue lagi tiduran malah. Itu lagi latihan gamelan udah terbentuk di tim. Iya. Saya nggak ikut. Nggak kepilih di situ. Oh. Aku lagi lihat latihan ketiduran. Tidur gitu di situ. Dibangunin sama almarhum Pak Nano S. Pak Nano S. Udah. Itu guru saya juga tuh. Udah. Nabon belok Amerika. Bapak. Iya, Kang Nano ya. Pak Nano itu. Saya ingat itu. Kalau Anda tidak tahu Kang Nano, itu juga orang Jawa Barat khususnya rasanya keterlaluan juga bagi seorang anak muda, apalagi kalau kebenaran ada yang nonton. Kang Nano itu seniman besar di Asia nasional, bahkan bukan hanya ngomong Jawa Barat. Ketika orang mulai mengenal beliau itu lagu Kalangkang, padahal jauh sebelum itu sudah sangat mungguhi. Nah itu lah. Rambut panjang, lunga rumbai, diurap di kalapa. Bukan dia. Ya itu almarhum loh. Oh almarhum. Ya. Rambut panjang, lunga rumbai, disangke panangan nyampai. Entah. Lagu Kalangkang itu dan dinyanyikan oleh Nining Meida ya. Lagu Kalangkang sebagai pencetus lagu pokok. Betul. Padahal beberapa lagu jauh sebelum Kalangkang sudah ada kan. Hetikus Endang itu lagu-lagunya ciptaan Kang Nano. Ketika Kalangkang dang di situ. Padahal Hetikus Endang sudah hits duluan dengan lagu-lagunya Kang Nano sebetulnya. Duduk aduh manis nenun kalangan. Aduh, wah tuh luar biasa. Saya punya satu album Cheheti yang Jalan Braga, Jalan Intelek, tidak boleh masuk keretek. Itu ciptaan Kang Nano almarhum. Tidak boleh keretek masuk ke sana dulu. Iya. Dan saya bersama beliau itu waktu di TVRI Brukbrak. Oh iya, ya sama Kang Nano almarhum. Aduh itu seniman luar biasa Kang Nano. Lanjut Pak ke yang lagi ketiduran, kemudian Bapak lihat celana dalam basah. Bukan ya? Peristiwanya bukan gitu ya? Iya. Ya ini terbentuk tim, kita berangkat ke sana. Saya juga nggak lihat apa namanya ya, apa sih yang kita dapat maksudnya dari segi honor gitu ya. Iya. Gitu, tapi ada honor ya? Pasti ada. Kita nggak berpikir ke sana. Tapi real nggak Pak waktu itu honornya jangan potong ini, potong itu. Kata itu biasa aja sebenarnya. Biasa aja sih. Biasa kejadian kayak gitu ya. Kejadian seperti itu biasa. Iya. Akhirnya di sana kita bergabung dengan seniman-seniman seluruh dunia ya yang ikut turnamen of course itu. Pertama kali. Berarti itu pertama kali Bapak naik pesawat dong? Pertama kali saya naik pesawat. Kampungan nggak? Aslinya. Ya, gimana? Apalagi ketika mau landing take off itu kan perekat. Iya benar. Malum dari kamu. Iya lah, sama semua orang juga first experience dalam dunia penerbangan ya semuanya begitu ya. Pasti sama saya juga lah. Sama semua. Kebegannya. Iya betul. Pasti begitu. Dan ada perasaan bangga mewakili Indonesia juga. Pastilah ada perasaan bangga mewakili Indonesia khususnya Jawa Barat. Orang tua kan tentara, bangga juga mewakili negaranya mempertahankan kedaulatan negara. Betul. Anaknya juga berangkat mempertahankan pundi-pundi kebudayaan. Iya. Itu luar biasa ya. Dari situ saya nggak akan nanya pengalaman apapun, tapi ada yang menjadi titik pencerahan ketika pertama kali keluar. Saya ada sesuatu nih, anjing aing kudu
kieu ya. Pada saat ke luar negeri pertama kali apa? Untuk diri sendiri ya. Iyalah, jangan ngapain tuh tetangga diri sendiri aja. Nah, ini ketika pertama kali di sana, nah saya justru jadi ada ini. Nah, khususnya dalam penghargaan terhadap Indonesia. Ya. Orang sana sendiri melihat skill kita dan seni tradisi dan mereka benar-benar salut. Ya. Mereka benar-benar salut. Loh, ini anak-anak muda. Ya. Anak-anak muda bisa ini, menghargai itu. Tapi ketika balik lagi ke Indonesia itu rasa sedih. Ya. Apresiasi terhadap dulu ya, apresiasi terhadap ya seni musik tradisi kita itu masyarakat kita Ya. jauh lah. Itu juga ironis ya sebetulnya. Ironis. Ada yang lebih sakit lagi. Sampai berobat, Pak. Maksudnya sakit dalam artian tanda kutip. Oh, oke. Saya pikir sampai Bapak sakit. Saya melihat seorang pejabat, kita menari di depan pejabat. Iya. Dia tidak lihat malah. Ngapain nanggap? Aduh, itu perasaan tuh pengen gua turun. Wah, gitu loh kalau emosi. Kenapa nggak saat itu, Pak? Kan nggak berani kan dulu masih unyu-unyu saya. Kalau Bapak saat itu sudah kenal, saya kerahkan pasukan buat menghajar pejabat itu. Ya ngapain nanggap kalau... Iya, makanya. Oh, artinya banyak juga acara-acara yang dibikin oleh pejabat yang sifatnya hanya seremonial belaka. Ya, asal kita mah kantor ini, pejabat ini menghargai seni budaya, padahal dia mah nggak nonton acan ya dia mah ya. Wah, parah. Padahal di sana penghargaannya, apresiasi mereka terhadap. Iya. Dan mereka tuh sangat tertib dalam bertepuk tangan ya. Betul sekali. Nggak opening selama during the show itu dia pay attention ya, Silent, fokus nonton. Sampai di acara udahan baru berdiri. Iya. Standing ovation. Nah itu betul ya. Kalau di kita kan tepuk tangan mah in anytime tepuk tangan aja. Kalau buat mereka clapping hand itu ya salah satu yang bisa mengganggu performance. Betul. Iya. Kalau di kita mah karek jenggong, gitu. Itulah bedanya. Tapi sebetulnya nggak masalah juga ya, Mas Satu. Karena kan apresiasi kita dengan apresiasi mereka ekspresinya berbeda ya. Kulturnya juga lain. Iya. Saya ingin berbicara tadi yang pengalaman menarik. Bapak tadi berbicara kenapa harus ngomong waktu di Prancis? Iya. Tuh ke Prancis. Di Prancis ya satu. Ke si repertoar itu ya. Ya. Saya nggak ngomong, ada seorang dia dosen di sana, Iya. Di University Marseille. Iya. Melihat, saya baru tahu sih Marcel. itu daerah di sana Marseille. Oh, Marseille itu ya. Oh iya. Marseille. Dia nonton saya. Perempuan ya pasti. Nonton saya. Pasti. Saya menarikan tari kursus itu. Oh. Yang notabene ya tadi tari bangsawan. Oke. Dan Prancis kan lebih terkenal dengan kebangsawan. Iya, rada aristokrat. Iya. Begitu saya selesai nari, dia ngajak ngobrol. Pakai bahasa Prancis. Bapak kan belenggu bahasa Prancis. Kemudian dia bahasa Inggris. Oh, oke. Dia kan dosen kan. Iya. Ngobrol dikit-dikit bahasa Inggris. Oh, Mr. Dede. Nah, gitu kan. Sebelum saya menjelaskan tarian itu, dia udah bisa ngomong gini. Sepertinya ini tarian menggambarkan seorang bangsawan. Nah, dia sudah bisa membuat konklu. Betul. Ya. Ketika saya melakukan tari kursus. Berarti itu salah satu kesuksesan sebuah penampilan itu ketika orang sudah mulai menangkap apa maksud atau makna dari situ ya. Iya. Saya nggak nyangka gitu, Iya. Bahwa si dosen itu akan berkata demikian. Gitu. Oke. Saya belum menjelaskan gitu kan. Jadi itu salah satu parameter buat yang nonton. Salah satu parameter dari sebuah penampilan itu adalah orang sudah mulai menangkap apa sih yang ditampilkan gitu ya. Iya. Itu salah satu parameter sukses sebuah show. Sampai begitu sih dosen itu. Karena salah satu bukan berarti saya penari terbaik ya. Bukan. Saya tahu kok itu. Salah satu ininya ya maksudnya penari yang baik. Ya. Ketika dia menari
sosok misalnya sosok gue nya hilang gitu. Ya, karena itu kan bagian daripada acting itu kan itu ya, sebetulnya kan. Itu. Nyurup itu Ya. bahasa Sunda nama gitu. Walaupun nyurup itu ketika kenyurupan itu jadi kayak apa ya? Oh, itu mah trans. Oh iya. Itu trans. Ketika kita menjadi seorang pengawal penggawa, jadi Gagah gitu ya. kan, yang muncul kegagahannya. Kegagahan. Karena itu. ketika menjadi seorang yang harus gemulai, Mulai ya muncul. kegemulaiannya. Berarti itu apa ya? Penjiwaan. Nah, itu karena dalam tari itu ada 3. Wiraga, wirahma, wirasa. Tah, wiraga, wirahma, wirasa. Wiraga itu berarti Melarikannya, melalui raganya raganya ini ya. Wirama. Berarti wirahma. Mari kita bedah sedikit. Oke. Wiraga itu berarti adalah mengeksplorasi gerakan-gerakan. Ya betul, Ya, bisa. melalui anggota-anggota tubuh. Betul. Ya kan, wiraga. Wiraga. Ya. Wirahma itu adalah iramanya. Iramanya. Menguasai iramanya itu Betul. sendiri. Membuat harmoni dari wiraga kemudian ke wirahmanya. Menjadi sebuah harmoni Betul. baru. Itu belum perfect. Belum. Ketika belum ada wirasa. Nah itu ada yang menguasai wiraganya, oke, wirahmanya oke, wirasanya enggak Iya, keluar. betul. Padahal wirasa inilah yang Jadi tarian mah sebetulnya ya. jadi Tapi kalau bahasa bolehnya feel-nya betul. Iya. Sebenarnya. wiraga, wirahma, wirasa itu tidak akan menjadi duit ketika tidak terjadi wira swasta sebetulnya ya. Betul. Ya, Betul. iya dong. Wira swasta itu bagian dari manajemennya. Iya, Oh, itu. betul. Saya setuju itu. Itu. Setuju. Nggak apa, akan seniman juga mesti hidup, Pak. Mesti hidup, bener. Gimana? Bener. Saya menemukan ini. Jadi Iya. 4 ya, betul. 4. Jadi saya sampaikan itu ke dosen-dosen saya. Iya, wiraga oke. Oke. Wirahma oke. Wirasa oke, tapi Tidak kehirup. Berarti tidak terjadi wira swasta atau wirausaha. Wirausaha, betul. Gitu. Nah, ini. Itu harus ada ya. Tolong sampaikan ada sebuah teori baru Ada dari sebuah teori seorang baru, ya. praktisi komunikasi dan dosen komunikasi. Oh, betul, ya. dari komunikasi. Ada wirausahanya. Nah, betul. Gitu. Kan saya sampaikan. Udah jadi duit maksudnya. Akan saya ajak diskusi nanti profesor di sana. Iya. Harus ada 4. Bukan hanya sekedar raga, rahma, dan rasa. Gitu. Seru nih. Seru. Alhamdulillah ini ilmu buat saya, ilmu yang luar biasa. Nah, sekarang sebaung apa sih Bang Kodel, Baheula? Saya baung Ke SMKI baungna kumaha? justru baung Kan loba awewe loh kan. banyak. Nah, kalau yang apa namanya ya? Bapak ngekos kan pasti? Pasti ngekos. Ya di daerah situ ya. Saya di kos di situ sampai saya Ngapain Bapak di kosan? hubungan dengan anak yang ibu kos supaya Oh, sedikit agak pacaran dengan anak ibu kos yang ibu punya kos. supaya ada sedikit diskon. Iya. Dan numpang hidup ya. Dan numpang hidup. Iya. Jauh dari Subang gitu. Jauh, betul. Iya. Masalah wajah mungkin kesampingkan ya. Enggak, Yang penting anak ibu kos, yang penting pemilik kos. memang ibu kos keluar anaknya cantik dan Oh. aku kan dulu sedikit K-pop lah wajahku Anjing K-pop banget gua tuh. Bahkan belum musim ada Belum dulu. pasti dulu K-pop. belum musim dulu K-pop Belum ya. belum. Kita dalam zaman dulu tuh ya 80 soalnya duran-duran. Ya, betul, duran-duran. Yang begini kan Ini begini. pengaruh dan Ya. masih ada ini. Ini kalau Anda boleh lihat rambut model begini, ini saya praktekkan gini. Ini Roger Taylor itu begini Roger Taylor, rambutnya. Di betul. sini itu Roger Taylor duren-duren. Duren-duren. Ya. Kenapa sekarang gele ya kalau saya begini? Siapa? Usia ya. Usia. Zaman dulu tuh pengen banget loh gini rambut ini nyerepet ke sini, Nyerepet. kemudian ini ditarik ke sini. Tuh. Gitu. Ini sisa-sisanya kan masih ada. Iya. Tetap duren-duren style. Iya, new wave. Iya, new wave dulu zaman begitu. Iya. Jadi baungnya itu Pak ya. Ya. Bapak narkoba nggak dulu? Alhamdulillah enggak sih. Wah sayang Pak. Gimana sih? Kita sempat sih nyoba. Kalau dulu sini lah. Ya biasa lah. Biasa lah. Maksudnya bukan berarti ini sebuah pembenaran untuk siapapun. Tapi yang harus tekankan adalah kenapa saya gini-gini dulu sebentar ya.
Ini udaranya dingin banget di Cileunca. Dingin asli ya. Jadi bawaannya apa? Jadi meler. Jadi setiap orang punya perjalanan hidupnya masing-masing ya kan. Nakal itu dalam konteks kenakalan anak muda, anak remaja Ya. yang masih permisif lah ya, masih dimaklumi Ya, gitu, masih is okay sebetulnya. Maksudnya silakanlah nakal tapi mendapatkan sesuatu dari kenakalannya kan gitu, brother. Bekul. Ya, betul Pak, bukan bekul. Itu ada bener-bener. Iya ya. Pas Bapak ngisap ya. Bekul. Iya. Iya. Jadi begitu apa? Justru kadang Mhm. dari kenakalan tersebut jadi sesuatu gitu. Iya. Rasa nggak? Betul. Ya kan? Dari Iya. kenakalan kita bergaul, kenakalannya jadi akhirnya jadi. Kalau saya kan dulu enggak soalnya. Oh, salah. Enggak. Enggak. Ya itu dulu saya enggak soleh gitu maksudnya. Enggak banget Pak saya. Enggak banget. Kalau ke masjid ya biasa dari belajar ya, gitulah. Cangkem teh gini kan. Pas di Asti kan terkenal juga anak Asti dengan apa ya? Di Asti sampai sekarang kan warisan-warisan pola pikir yang ada di Asti dan di ISBI itu kan sampai sekarang juga terabadikan terus sampai ke sekarang. Ada dengan rebelnya, dengan mindset bahwa apa ya, pola pemikiran yang anti mainstream sebetulnya banyak juga gitu kan, dalam menyikapi kehidupan khususnya. Justru saya kalau dulu saya masalah menurut saya beruntung sekali ya. Karena waktu itu Asti hanya D3 ya. Ya. D3 itu lebih DDD berarti. DDD. Ya. D3. D3. Iya, Bapak D3 oh gini. D3. Nah, itu. Lah kamu ulangi yang tadi, Pak. D3. D3 Pak. Ya. Ya. D3 namanya itu. Ya, Oke, saya tambahin. Oke, betul. Itu kan D3 itu lebih ke skill ya. Ya, apply. Lebih ke apply, lebih ke Ya. skill. Nah, setelah selesai D3, Asti berubah menjadi STSI. Jadi SSI ada S1. Nah, di D3 saya lebih mengolah skill saya di dunia tari menjadi baik sebagai seorang penari ataupun seorang koreografer ya, pencipta penata tari. Nah, di S1 saya lebih mendalami lagi ke masalah teoritisnya di dalamnya gitu. Ada benar itu ada teori-teorinya ya. Iya. Maksudnya dalam kalau ngomongin teori berarti kan sudah ada kodifikasi teori-teori itu di buku kan gimana ya. Betul, gitu kan saya lebih mendalami ke sana. Iya. Ini hebat nih. Dari D3 Bapak lanjut S1. Enggak. Bapak keluar lanjut S2 juga. Ya. S3 Bapak mau lanjut? Kalau insya Allah lah, mudah-mudahan doakan saja. Amin, Pak, saya doakan. Kenapa Bapak akhirnya memilih juga menjadi pengajar? Menjadi tidak praktisi saja gitu loh. Nah itu loh, justru sekarang saya tidak mengajar. Nah itu loh tuh bener tadi. Nah itu loh. Nah itu loh. Nah saya tidak mengajar. Saya lebih di laboratorium. Sekarang saya di laboratorium, Pak. Ini kan kebayangkan menari itu ada labnya. Ada labnya. Itu gimana Pak? Bagaimana caranya membuat meledak kepala? Menari kan lab? Bukan ya? Jadi lab di sana lebih apa ya, research gitu kan? Oke. Lab itu untuk research kan? Iya. Penelitian segala macam. Nah saya justru lebih tertantang di sana. Saya lebih tertantang di sana, ingin menggali lagi. Jangan di Jawa Barat itu sebenarnya banyak sekali yang belum tergali. Oke, jadi Bapak tidak mengajar menari? Tidak. Ketika masuk ke menjadi di dosen itu ya? Tidak sedang. Oh. Jadi Bapak ngajar apa? Saya lebih ke riset itu. Oh. Kadang kalau misalnya ada dosen yang mau penelitian, penelitian, Iya. oke saya bantu. Oh. Ya kan dosen mahasiswa pun yang mau channel perlu apa? Ayo saya bantu. Oke. Saya lebih senang kesana gitu ya. Iya. Tapi di semester 2 Bapak ngajak Ada sempat. Ya. Mungkin dunia saya bukan di sini. Oke. Saya lebih Ke manajemennya mungkin ya Pak. Risetnya, pengembangan dan ya.
Ya. Seru juga nih ya. Termasuk di riset nggak Pak? Kehidupan seniman di Indonesia terlalu jauh lah ngomong Indonesia. Ini mah ngomong Jawa Barat aja, Sunda lah ya. Betul. Kan ya begini aja. Nah, Itu gimana Pak? nah begini. Nah, ini benar Karena begini. saya karena mungkin dari hasil kesana kemari sebagai saya kenal dengan seniman ini, kenal dengan seniman ini. Iya. Bahkan dari dunia tadi saya melihat ke komedi gitu kan. Gitu. Betul. Komedi ke acting juga gitu kan. Ini banyak ketemu dengan seniman-seniman. Tapi dalam tanda kutip karena di kita ada apa namanya dikotomi atau apa, ada seniman akademis, ada seniman tradisional. Iya. Apa namanya itu ya? Bukan pengklasifikasi ya sebenarnya saya. Ya memang dikotomi betul. Ada pemisahan istilah gitu kan ya. Nah, yang mungkin bagi teman-teman seniman yang non akademis tantangannya itu lebih berat. Oke. Tantangannya lebih berat ketika memasuki dunia industri, karena seni sudah menjadi industri kan. Ya. Dalam itu kan udah banyak sekali apa Ya. namanya